Shalom untuk semua jemaat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami, keluarga Sugeng Widya Hartono. Di sini kami akan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi dalam keluarga kami. Tahun ini, puji Tuhan, kami akan merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-21. Tentunya 21 tahun rumah tangga kami dibangun, dibentuk. Itu bukan hal yang gampang. Itu semua adalah anugerah dan kasih Tuhan. Dan kami bersyukur tahun 2012 anak-anak jatuh cinta ke GKRI. Jadi yang pertama jatuh cinta dengan GKRI anak-anak kami. Saat itu kami masih di gereja kami sebelumnya, kami masih mencari-cari. Tetapi anak kami 4, mereka jatuh cinta dengan ibadah anaknya di GKRI. Itu adalah titik awal kami di GKRI. Dan disitulah anak-anak bertumbuh secara luar biasa. Mereka menjadi magnet sehingga kami berdua juga mulai beribadah dan mengambil komitmen untuk terlibat menjadi jemaat di GKRI Damai Sejahtera Soe. Satu hal yang kami rasakan adalah yang pertama, pada saat anak-anak mengambil komitmen, mereka masih di sekolah dasar. Waktu itu Wikan kelas 4, Kembar kelas 2 SD, dan Ogas kelas 1. Kondisi mereka saat itu belum seperti hari ini. Jadi mereka mengalami proses lewat pelayanan di ibadah anak. Arda yang punya masalah krisis percaya diri, puji Tuhan dilepaskan dan dia menjadi pribadi yang punya rasa percaya diri luar biasa, bahkan dipercaya banyak hal. Kemudian anak kami Ogas juga dalam pertumbuhannya tidak mudah. Dia pernah bisulan selama setahun, pernah mengalami alergi sehingga diafragmanya penuh dengan cairan, itu juga hampir 1 tahun. Jadi setiap tahun mendapat bonus dari Tuhan hingga seperti hari ini. Jadi apa yang kami alami itu terjadi karena kuasa Tuhan. Jadi anak-anak bertumbuh sendiri. Mereka dibina dalam ibadah anak dan kami juga sama-sama dibentuk dan kami mulai membangun mezbah. Tetapi mezbah doa kami juga sempat terhenti dan itu menjadi sesuatu yang sangat kami rasakan. Bedanya saat kami ada mezbah dengan tidak. Kami berjalan dengan kekuatan kami, saya dan Pak Sugeng terutama. Kalau anak-anak, mereka tidak tergoyahkan, mereka lebih kuat imannya. Jadi waktu itu dalam perjalanan itu juga kami mengalami goncangan. Tetapi yang paling saya rasakan sekitar akhir 2011 itu ketiga kalinya saya minta cerai dengan Pak Sugeng. Saya sudah mengembalikan cincin dan saat itu Pak Sugeng sudah menyimpan barang, membawa koper, berjalan keluar rumah. Kemudian mujizat terjadi. Anak saya Wikan menangis, doa penyembahan di kamar dengan lagu Saya Mau Iring Yesus selama 2 jam. Dan mujizat terjadi. Pak Sugeng waktu itu berhenti di kiosnya Bapak dan berbicara dengan Bapak sehingga dia pulang kembali ke rumah. Dan puji Tuhan kami dimampukan melewati hal tersebut hingga hari ini. Kami mau 21 tahun pernikahan. Dan satu hal yang saya ingat waktu di GKRI awalnya
waktu Wikan punya kerinduan untuk menjadi choir di Yosafat Ministry, waktu itu pastor mengizinkan, padahal Wikan masih kelas 6 SD, persyaratan choir adalah SMP. Dan Kak Esther juga mengizinkan dan Wikan diberi kesempatan, tetapi dengan syarat selama 1 bulan Wikan tidak boleh alpa. Dan puji Tuhan, di tengah kesibukan dia kelas 6 SD, dia juga bisa mengikuti dengan baik. Saat itu Wikan bisa ikut pelayanan choir, dan hari yang sama papanya ada di Surabaya menerima nubuat Tuhan. Dan nubuat itu berkata bahwa salah seorang nanti anak kami akan menjadi dokter. Waktu itu kami terima janji Tuhan dan kami pegang. Meskipun kami tahu kami tidak punya uang, kami tidak punya apa-apa, hanya berpegang pada janji Tuhan. Dan setelah berjalannya waktu, tahun 2020 kemarin, janji Tuhan digenapi, anak kami betul-betul lolos. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya Tuhan Yesus. Itu adalah janji yang Tuhan nyatakan. Anak kami pegang firman Tuhan dari Roma yang berkata bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kemudian kami juga bersyukur bahwa di GKRI anak-anak juga diajar menjadi seorang yang bisa diutus. Dari itu terbukti saat mereka sudah di Kupang, roh yang ada dalam diri mereka tidak bisa diam. Sehingga mereka mau terlibat di dalam pelayanan yang saat ini mereka ikut bergereja. Yang saya syukuri lagi lewat persekutuan Mezbah Keluarga adalah pemulihan hubungan atau parenting yang pernah saya saksikan saat malam tahun baru. Pemulihan hubungan antara ayah dengan anak-anak. Dulu saya dan Pak Sugeng agak susah ngobrol, main gila. Demikian juga dengan anak-anak. Tetapi lewat Mezbah Doa, kami membangun komunikasi, membangun keakraban. Kami juga belajar melayani, karena dalam Mezbah setiap malam berganti-ganti yang memimpin pujian, memimpin doa. Dan kami juga bersyukur, kami juga selalu diteguhkan dari pemimpin rohani, dari Pastor Timo dan Pastor Roma. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Kristus. Saya merasa bersyukur berada di dalam komunitas GDSOE. Jadi kami merasakan atmosfer yang sangat berbeda dengan komunitas gereja yang lain. Di GKRI saya merasa atmosfernya ini bisa mempengaruhi sehingga kami perlahan-perlahan naik karena dukungan dari pastor, baik Pastor Timo, Pastor Roma, asisten pastor, dan semua jemaat di GDSOE. Terlalu banyak mujizat yang telah Tuhan buat keluarga kami. Sangat susah untuk menyebutkan satu demi satu mujizat yang telah Tuhan buat keluarga kami, karena memang tidak bisa terhitung mujizatnya. Beberapa yang mungkin kami bisa saksikan di tahun 2015 kurang lebih, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Surabaya pada waktu kegiatan KPU-an saya di Surabaya. Saya juga tidak kenal dengan hamba Tuhan ini karena saya ketemunya pas saya beli spare part untuk alat berat. Jadi hamba Tuhan ini menubuatkan bahwa nanti salah satu dari anak saya atau anak-anak saya akan menjadi dokter. Jadi
Pada saat itu saya jawab haleluya, amin di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan waktu saya sudah tidak ingat lagi dengan nubuatan itu, dan saya teringat kembali dengan nubuatan itu karena Tuhan genapi di tahun 2020. Iya, 2020 di saat anak kami yang pertama, Mbak Wikan, lolos SNPTN di Fakultas Kedokteran Undana. Nah, baru teringat penggenapan nubuatan dari janji Tuhan kurang lebih 5 tahun terjawab. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Kristus, banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi dalam keluarga kami. Ya, namanya menyekolahkan anak di kedokteran pasti semua orang berpikir mengenai biaya. Tetapi mujizat Tuhan itu lengkap satu paket. Artinya kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak hanya pintu yang dibukakan, tetapi kita juga dibekali dengan bekal-bekal di dalam perjalanan untuk masuk ke pintu itu. Contoh tadi yang anak kami harus masuk ke kedokteran, Tuhan menyiapkan berkat untuk biaya pendidikannya. Nah, itu yang di luar dari kemampuan kami, di luar dari dugaan kami, Tuhan menyediakan pembelaan buat kami. Bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami juga Tuhan menyediakan pembelaan. Contohnya, saya dulu pas di PU pernah kecelakaan masuk jurang dengan mobil, tapi puji Tuhan hanya mobilnya yang rusak. Kami lecet sedikit pun tidak. Itu juga karena pembelaan Tuhan. Terus pernah dalam perjalanan dari Kupang ke Soe di kilo 18, pas di tanjakan tiba-tiba asnya patah. Tapi Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga mobilnya tidak mundur ke belakang karena pas di posisi tanjakan, tetapi dia bisa bersandar pas di ujung tepi jalan, sehingga kami terhindar dari celaka. Masih terlalu banyak mujizat-mujizat Tuhan yang kalau diceritakan, tapi satu hal yang untuk mengakhiri kesaksian kami, dengan berada di komunitas yang kuat ini, yang mempunyai atmosfer yang kuat, itu yang membuat kami atmosfernya juga perlahan naik menjadi kuat. Anak-anak kami sangat menginspirasi, bahkan kadang saya malu karena kadang saya yang sering menahan anak-anak kalau untuk pelayanan atau untuk ke gereja kalau misalnya pas ada halangan. Tetapi jawaban anak-anak ini yang justru kadang membuat saya malu. Kenapa? Karena bukan seolah-olah, karena faktanya mereka punya atmosfer itu lebih tinggi dari saya. Itu yang saya bersyukur, sehingga sesuai dengan firman Tuhan bahwa anak-anak ini adalah di depan Tuhan yang kita harus mendidik sesuai dengan kehendak dengan perintahnya, sehingga mereka bisa menjadi anak panah yang tajam di tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu sedikit mujizat dari sekian banyak mujizat yang kami bisa saksikan, dan semoga ini bisa menularkan atmosfer yang kuat juga untuk jemaat-jemaat di GDSOE, sehingga kita bisa bersama-sama menjaga atmosfer yang sudah kuat ini, bahkan meningkatkannya, sehingga atmosfer ini bisa menyebar keluar dari GDSOE, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan karena pengaruh dari atmosfer yang ada di GDSOE. Shalom.